Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring yang luar biasa ini. Bagi kalian khususnya yang kelas 8, kita sudah mempelajari chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Nah, this day atau hari ini kita akan mempelajari chapter 4, yaitu tentang instructing and then inviting and asking for permission. Yang pertama kita akan belajar tentang instructing, atau dalam bahasa lain bisa disebut commanding atau command. Artinya apa? Instructing itu artinya perintah ya, atau command, perintah. Nah, dalam instructing atau command itu ada kata-kata yang sering digunakan, yaitu please dan do not or don't. Kalau please dalam instructing itu dimaksudkan untuk lebih polite atau lebih sopan dalam menginstruksikan atau memerintah. Tapi do not atau don't itu artinya larangan ya. Jadi perintah yang berupa larangan itu kita biasanya menggunakan don't. Coba kita pahami bersama-sama dalam contoh berikut ini. Contohnya atau ekspresinya, pay attention please. Nah, di sini ada kata-kata please. Maksudnya itu untuk lebih sopan ketika memberikan perintah. Pay attention please. Tolong perhatikan, seperti itu ya. Responnya boleh yes mom atau yes sir, seperti itu juga bisa. Kemudian nah, di sini memakai don't ya. Don't sit beside me, please. Di sini juga ada kata-kata please. Ini maksudnya untuk memberikan kesan sopan atau sopan santun. Di sini ada kata-kata don't, seperti yang tadi Pak Guru jelaskan. Do not atau don't itu untuk instruksi yang berarti larangan. Don't sit beside me, please. Jangan duduk di samping saya, seperti itu. Nah, ini kan berupa larangan ya, don't, jangan. Maka kalian bisa merespon dengan okay bro, yes mom, dan sebagainya. Silakan boleh memilih salah satu. Kemudian di sini ada be quiet please. Tolong diam, seperti itu. Sure, no problem, juga boleh dengan respon seperti itu. Kemudian ada lagi yang berupa larangan, don't lock the door, please. Ya. Alright, juga bisa. Jangan kunci pintu itu, seperti itu. Kemudian ada be calm, please. Nah, ini juga berupa sopan santun menggunakan please. Responnya yes sir, seperti itu. Nah, itulah contoh dari instructing atau commanding ya. Gampang sekali. Diinget-inget, ada please itu untuk memberikan kesan sopan santun, kemudian ada do not atau don't itu instructing yang berupa larangan, seperti itu. Kemudian selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang inviting. Inviting sendiri itu artinya undangan ya, sering diundang, undangan ke pernikahan, undangan ke pesta ulang tahun, atau undangan hanya makan-makan ya juga boleh. Nah, here the expression and responses. Ini ada beberapa ekspresinya dari inviting. Di sini juga ada respon yang berupa accepting atau menerima undangannya, bisa juga declining atau menolak undangannya. Jadi kita sering melihat ketika dapat undangan, kadang-kadang kita menerimanya, maksudnya kita bisa datang, tapi kadang-kadang juga kita tidak bisa datang, atau yang berupa declining. Contoh ekspresinya dari inviting ada let's go to school. Nah, biasanya kalau inviting itu yang sering sekali digunakan adalah let's. Mari, seperti itu artinya. Let's go to school. Mari kita ke sekolah. Ayo kita ke sekolah, artinya juga boleh seperti itu. Ketika kalian ingin merespon dengan accepting, boleh dengan sure, no problem. Ayo ke sekolah, seperti itu.
Tapi kalau kita ingin meresponnya dengan declining, kita juga bisa boleh I'd love to. Ya, saya mau, but I'm sick. Tapi saya lagi sakit. Nah, ini contoh merespon menolak dengan sopan. Sebenarnya saya mau sih, tapi saya sakit. Nah, itu kan sebenarnya menolak tapi dengan sopan. Tidak langsung, enggak ah, saya lagi sakit. Tidak seperti itu. Ya, itulah contoh dari inviting ekspresi dan responnya. Ada lagi, would you like to join me? Apakah kamu bisa join dengan aku? Bisa gabung denganku? Maka acceptingnya I'd love to, thank you. Ya, saya mau, terima kasih. Atau boleh juga dengan declining, I'm sorry, I have already joined my mom. Mohon maaf, saya tidak bisa karena saya sudah bergabung dengan ibu saya, mungkin lagi ikut memasak bareng dan sebagainya. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga, yaitu would you like to come to my birthday party? Nah, ini undangan yang ketiga. Apakah kamu mau datang ke pesta ulang tahun saya? Maka acceptingnya ketika mau merespon dengan accepting, yes of course, ya tentu, seperti itu. Kalau declining juga sama, tinggal dirubah saja. I'd love to, but I will help my father. Sebenarnya aku pengen sih, kayak gitu artinya ya, tapi saya akan membantu ayah saya, seperti itu. Ini kan menolak tapi dengan kesopanan. Nah, itulah contoh inviting. Oke anak-anak semuanya, yang ketiga ada asking for permission, yaitu izin ya, meminta untuk izin. Nah, dalam asking for permission itu juga sama, ada ekspresi dan responnya. Responnya juga sama, ada giving permission and declining permission. Giving berarti memberikan izin dan declining berarti menolak izinnya. Contoh di sini ada menggunakan modal may. May I use your dictionary please? Bolehkah saya menggunakan kamus kamu? Ketika kita ingin merespon dengan giving, maka kita tinggal sure atau yes juga boleh. Sure, here it is. Silahkan gitu ya. Tapi kalau declining atau menolaknya, sorry, I'm using it now. Maaf, saya sedang menggunakan itu. Maksudnya itu adalah dictionary-nya. Kemudian yang kedua, ada contoh lagi menggunakan modal can. Can I turn on the TV, Mom? Dapatkah aku menyalakan TV, Mom? Begitu ya. Nah, ketika giving juga sama, boleh menggunakan yes, boleh menggunakan sure. Yes, of course. Tapi kalau declining, sorry dear, you should study now. Maaf sayang, kamu harus belajar sekarang, seperti itu. Nah, itu untuk decliningnya. Kemudian yang ketiga ada yang jarang ditemukan, tapi ini barangkali bisa menjadi sebuah wacana bagi kalian. Barangkali keluar atau kalian melihat tulisan seperti ini, maka tidak bingung artinya apa. Do you mind if I sit here? Maksudnya adalah apakah kamu keberatan? Nah, mind itu artinya keberatan. If, jika. Apakah kamu keberatan jika saya duduk di sini? Ketika pertanyaannya seperti itu, kalau responnya dengan menggunakan giving atau memberikan izin, maka di sini pakainya no. Kan di sini pertanyaannya, apakah kamu keberatan gitu ya. Jadi ketika kita memberikan izin ya, maka tidak, saya tidak keberatan gitu. Kita pakainya no. Kalau yes, otomatis kita malah keberatan atau declining. Nah, ini yang harus kalian pahami. Givingnya menggunakan no, decliningnya menggunakan yes, asalkan ekspresinya do you mind if, seperti itu. Apakah kamu keberatan? Jika kita giving menggunakan no, saya tidak keberatan. Tapi kalau kita declining atau menolaknya, kita menggunakan yes, gitu ya. Ya, saya keberatan. Because I want to be alone. Karena saya ingin sendiri, seperti itu. Itulah
ekspresi dan respon dari permission ya. Nah, dalam permissions kita ada grammarnya menggunakan may di sini ya. Grammarnya menggunakan modal may. May itu ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama bisa berarti permissions atau izin. Yang kedua probability, artinya kemungkinan. Dan yang ketiga ada wishes atau artinya doa. Jadi fungsi dari modal may itu ada 3 yang ditayangkan dalam video ini. Yang pertama ada permission atau izin, yang kedua probability atau kemungkinan, dan yang ketiga ada wishes atau doa. Nah, untuk permissions contohnya may I go to camping mom? Bolehkah? Nah, itu kan berarti meminta izin. Bolehkah saya pergi camping mom? Seperti itu. Kemudian yang kedua ada probability atau kemungkinan. Jadi seperti ini contohnya. Ida may be sick. Ida mungkin sakit. So she is absent today. Jadi dia hari ini absen. Seperti itu. Yang ketiga ada wishes atau doa. Contohnya may all your dreams become true. Artinya adalah di sini bukan bolehkah, tapi semoga, karena ini berupa doa. Semoga semua mimpi kamu atau semua cita-cita kamu menjadi kenyataan. Ingat, kalau permissions may ini berarti bolehkah, tapi kalau menjadi probability artinya may bukan bolehkah, tetapi mungkin. Biasanya ditambahi dengan be, maybe, mungkin. Tapi kalau dalam wishes, may-nya ini berarti doa atau semoga. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan sampai lupa kalian harus membrush up atau mempelajari ulang dari chapter 1, chapter 2, chapter 3, dan yang terakhir sekarang chapter 4. Semoga dengan kalian selalu memutar-mutar video pembelajaran ini, kalian ilmunya tambah banyak, kalian bisa menerapkan semua materi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.